Waduh ngamerane. Perjalanan Pak Rahyudi mendatangi pasien. Ini kalau tidak punya jiwa sosial yang besar nggak mau. Nah, iya, Ada yang sakit didatangi ke rumah-rumah. Semoga menjadikan amal baik buat Pak Rahyudi. Dan pasiennya sudah bisa sembuh. Desa kita masuk wilayah ya, Desa Krungu. Oh, Ya. gitu ya. Jadi kehidupan sehari-hari orang sini banyak yang petani, seperti kehidupan ternak, kerja perkebunan itu. ya. Akhirnya balik lagi. Jalur-jalur desa ya. Nggih. Pun repot-repot lho, Bu. Namung dolan iki. Keras. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada, langsung diambil sore kan, malamnya sudah nggak ada. Iya, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Hah? Oh, dulu. di sebelah. Itu ada tumbangnya. Ini seperti saudara perempuan saya ini ya. Ada saya ini. Duduk aja Pak di sini ya. Nggak, Lagi bersebelah. oh Seladin dari teman. Oh, gitu. Nggih. Itu tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Terus habis itu kan tak tanyain pengen sekolah lagi apa enggak? Enggak wes. Daripada nanti takut tegang lagi kan. Takutnya gitu. Biar wes enggak sekolah, yang penting kita pokoknya ada semangat untuk kerja gitu kan. Itu mintanya minta kerja. Perasaannya badan ini lu kayak enggak umum ya bentuknya. Ih, 2 tahun itu sudah kita obati sama obat ya. 2 tahun itu. Kalau dihitung dengan uang mungkinan nggak bisa ini ya. Karena sapunya enggak enak dia. Dekat Iya. sama ini. Awalnya enak. Iya, Ibunya bapaknya enak ngerasain. 87. Berat ya. Badannya. Alhamdulillah pas saya obatin 1 minggu kan kita hemat, maksudnya itu sayang sama obatnya. Bilang Pak Wahyu, ya diminum aja Bu sampai habis. Sayang, itu belinya mahal kan gitu. Kita itu kalau sudah di puskesmas ini enggak ada, kita belinya ke Pelingi. Satu tablet itu 30.000. Tapi tidak banyak berpengaruh ternyata dia. Iya, pengaruhnya. maksudnya itu kan bilang dokternya kan gitu. Kan Pak, kita tanya ya, maksudnya lama pada ketemu Pak. bisa-bisa ini minum obatnya berapa tahun Pak? Ngapunten iki ngomong silaturahmi. Alhamdulillah sekarang menjadi pengalaman. Ini pasien-pasien saya juga yang sudah sembuh, sakitnya macam-macam. Jadi ingin berbagi pengalaman sama yang di luar sana, ceritanya gimana tentang kesembuhan. Kan ada yang orang kena penyakit lambung, ada penyakit macam-macam ya, kanker. Nah yang agak langka kan penyakit anak sampean. Iya. Yang langka yang parah karena Iya. kemasukan rantai jin. Iya, itu kan bilang Pak Wahyu udah lama ini Bu. Iya memangnya 2 tahun baru ketemu sama Pak Wahyu. Ngoten iki. Jadi yang masukin rantai jin bukan saya sendiri yang bicara, dari dukun sebelum-belumnya Bu ya. Iya. Orang pintar sebelum-sebelumnya sudah bilang sama ibu udah mampu, Nggak mampu, semuanya pada nggak Pertama mampu. yang tahu kan orang tua. Iya. Itu yang orang tua yang tahu kan gitu. Jadi katanya orang tua yang ngerti kan kasarnya kan cuma nebak ini udah lama gini kan, segini tahun gitu kan. Tapi kan orang tua kan sudah 2 tahun lebih benernya kan gitu. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ingkang jenengan rasaken wekdal putrane tasih nun sewu Nggih, nggih. sakit niku kali kondisi ingkang sampira pripun sing rumiyin niku rasane kados pundi napa putrane pripun ngono nun sewu. Yogane kan pertama kan ngeten saderenge napa niku dereng kasih parah gitu. Kula niku emut ngeten. Aku tak golek bapak ngeten kan kasih teng Lumajang waktu niku nggih. Biasanya kan mboten nate-nate mriki piyambak kan ngoten terus
Akhirnya niku jenengan pun niki. nggih terus Pundi niki desane pundi? niki Sukamulya Purwo Ngadungan. Nggih terus Tentang akhirnya nggih ya kan niku mriki kiambak kan sekolah sampai niku baca boten nate-nate mriki kiambak lan mriki asal mriki oleh bapake tapi kedang kalih ibuke ngaten kula. Niku maksa mawon mriki kiambak niku. Nah niku pun rumasa dhewek niku pun kerasukan dari pikiran pun bingung. Ngaten to. Bingung. Jauh-jauh kan bapaknya kono ibu nang kene terus dia kan rambyang lah pikirannya niku pun keinginan barang sing niku jen-jen niku punang nggih terus langsung sekolah malih pikir boten kuat ngoten malih terus temriki ngantos peloro terus tok kula rantai kula kecek napa ambek Pak Wahyu napa kula kecek Jangan perlu betul Pak Wahyu niku. Terus sing larene lho saya wekdal saking niku sambate tentunya napa ngrasani Pak aku umat napa pripun? Boten. boten Boten apa sambat itu. Jadi kalau jadi langsung jadi. jadi langsung jadi ngamuk Ngamuk. Oh iya begitu masuk yang isinya sudah yang masuk itu ya. Kalau sudah sadar minta maaf. nah orang mulai sadar diucapi kayak matenan ini wow Jadi walaupun pegang orang berapa nggak kuat. Ketika Jadi. nah Jadi harus jalan satu-satunya harus dirantai untuk menjaga hal-hal yang diinginkan dari orang tuanya. Kira ya mau, kira. manut ya. manut nggih. Enggak berontak kalau dia. Sadar bahwa dia itu dimasukin itu Sadar, cuma untuk melawan nggak bisa. di samping itu kan namanya orang ya namanya orang bu apa orang ada orang iri sama orang tua sama anaknya kan kita nggak tahu lah gitu loh akhirnya kan ada barang masuk gitu itu dikasih itu kan seperti itu Iya. dikirim istilahnya santet lah Santai santet sama orang. yang nggak tahu itu saudara apa orang atau kan nggak tahu Kita nggak paham ya nggak ngerti. Yang itu kadang-kadang sak anune api-api wong nah tasih yang sing boten demen ngono Nah. tasih. Jadi bapak sama ibu sampai habis-habisan kesian. Putrane nang setunggal ndak ini kok. artinya kali jare tunggal ibu ngantos ibu nggak ada daging kenapa wae ngoten niku diloyo kaya ngoten niku Tapi alhamdulillah saniki pun kita kata kula mboten sempat ajeng medal teng pundi ngoten mboten sempat nggih namung nggone yoga niku nggih alhamdulillah niku langsung pan Pak Wahyu niki ngoten lho terus sakjane niku pun ngirim dangu ngapunten kula ngalami ya. nggih Asmane sing Pak Wahyu, Pak Rahyudi. nggih Pak Wahyu nggih Kebiasa manggil Wahyudi. Rahyu. Rahyudi. Pak Rahyu. Terus itu yang masuk itu cuma satu ya Mas ya? Iya satu suka rajanya. Rajanya yang terakhir itu rajanya kalau sebelumnya itu banyak. Nggak bisa dihitung. Pas raja masuk, yang orang-orang pintar-pintar sebagian ini mengakunya katanya nggak mampu karena raja. Iya. Nah alhamdulillah kalau dari saya kan dia raja, kita ada raja segala raja yaitu yang kuasa kan. Ya. Nah yang kuasa lah yang menyembuhkan kan gitu. Iya. Karena kalau masih selagi raja di dunia aja kan ada apa-apanya. Iya. Gak ada apa-apa sama Iya. raja yang kuasa kan gitu. Iya. Alhamdulillah Iya. yang bukan walinya anak ibu sembuh. Iya. Biasanya orang Nun Sewu yang kena begitu itu ada perannya yang beda dengan biasa. Kadang-kadang ya orang tidak pernah ngaji pintar bahasa Arab. Iya. Terus Itu yang bedanya yang tengah-tengah perbedaan. itu yang pintar ngaji. Ya, Seperti nggak kasih. perlakuannya itu aneh gitu. Karena jin dan manusia diciptakan sama-sama. Jadi jin juga bisa niru orang ngaji. Ya. Bisa ngaji jin itu. Cuma mungkin sebagian besar artinya nggak ngerti. Nah gitu. Itu rajin Iya, sholat. maksud kula perbedaannya sing putrane sing nyolok sing ketika Nun Sewu normal ketika dimasuki niku bedane sing nyolok napa putrane jenengan. Ada perubahan perilaku sing ketawis. Oh, nek pas niki kena kemasukan. Nek pas niki nggih ketahui sing ngeten pami kerasukan nggih dhek niku ngomong ngoten bireng swara sing rada kasar titik ngoten langsung
Niku jelas ya niku kan perasaan koyo ngoten niku. Nggih, mboten pengen kasar. Kadung gereng-gereng ngoten niku pun iki wis buat ngoten niku supaya Santri ibu wau swantene nggih. nggih benten kali yoga kula asline yoga kula swantene niki senas swanten yoga kula terus niki swanten iya ngoten niku niki mboten nate. Nggih mboten nate dolan, nggih mboten nate kados kluyur-kluyuran ngoten niku mboten poron. Nggih ten griya ngoten niku punan. Nggih, nggih. kula niku heran nyuwun medal ngoten nggih nyuwun medal pengen mau Iya. Nama putri sama lupa saya. putri juga Iya, Putri Yuliana ya. nyuwun mam niku niku men nak setunggal sak porsi lah kasarnya sak porsi nu tanduk Nek pas-pas ngoten. nggih mengke Nggih. tanduk malih Sedalu niku klambi sak lemari niku. Entah. Lah. Adus terus, Nggih, adus malih. nggih. Tengah malam mandi kesenangannya. nah Tengah malam. Karena mandinya Mandi terus pakai Enggak, dipakai. kesenangan tengah malam. Ganti. Oh lah nggih. Mandi ganti. Berdandan nggak kotor bajunya, nggak mau kotor. Kotor sedikit aja harus langsung bersih. ganti Karena kan bukan dia di dalamnya. Terus ini sudah sembuh itu mandinya kadang-kadang, ndok mandi ndok. Sik Bu, iso to. Adem Bu ning kene iki Bu. Beda kali. Kalau dulu nggak pernah dingin Musim hujan, musim mau air tengah malam baru mandi. mandi. kan airnya kan masih masuk Hmm. itu harus ada air terus Bapaknya sing golek. nggih Oh sampai tengah malam nggak tidur, nggak pernah tidur memang. Tidur kalau sudah dirantai baru tidur. Kasihan aslinya. nanti teman-teman temannya bapak banyak di sini standby semua Jagain. jagain Khawatirkan lari akhirnya ya. Kalau sudah kemungkinan yang gede itu yang nempel itu ya. kalau yang gede yang Badannya. datang itu 2 gol sampai lepas Berarti yang datang tidak hanya satu. pokoknya Jadi, yang gede datang Pengalaman bisa saya lepas waktu ngobatin itu, saya juga pernah sampai sakit. Sakit 3 hari juga pernah ngobatin putri itu. Iya, Masih di masih. sini. Saya pernah cerita sama ibu ya, sempat sakit saya 3 hari. Karena waktu itu memang saya ada dalam pertarungan menghadapin itu yang rajanya. Cuma yang kuasa pasti membantu yang benar ya. Alhamdulillah dia kalah, dia nyerah, akhirnya bisa mau keluarkan barang yang ada di badannya putri itu. Iya kalau aku sudah tengah malam kan sholat, kita bantu sholat gitu ya. Habis itu diam dia, diam. Tahu kalau diobatin. awalnya kena itu masih sekolah di SMA kelas mau ngecek kelas 2 Iya. Itu yang terakhir itu, yang pertama mau masuk. masuk sekolahnya di Tangkas 1 belum Tangkas Semata. Kebetulan juga saudara kita yang kemarin tuh ada juga sakit dari lumajang yang sama gangguannya. Cuma saudara itu nggak begitu berat. Cuma namanya kado terlalu lama juga, terus seharusnya pengobatannya itu harus sampai berapa kali gitu. Tapi terakhir kan pas saya tinggal ke Kalimantan itu sementara. Pas mau sini, Saya ke Kalimantan. itu masih perlu anu ya. Sebenarnya perlu di sekali lagi. Tapi ya alhamdulillah sudah jualan ya. Yang mbaknya sudah. Yang baik sudah. Mbaknya teman dari sana itu perasaan katanya ada segitiga semacam segitiga besi nancap di dada. Kalau dulu sebelum dibawa ke Pak Wahyu itu kalau diajak jalan kemana itu badannya kayak strum. Ya, betul. Iya kayak gitu. Sekarang kan makhluk gaib yang banyak kan. Iya, kita tahu ya ini kemungkinan raja. mau masuk itu nggak Ini bisa. raja, berarti kan ada yang penguasa sudah satu. Iya. Jadi yang lain cuma dekat aja akhirnya kan Iya, auranya iya. nyetrum dia. Iya. Gitu. Kalau sudah bilang, Bu, nah kesetrum Mas, nah kesetrum, ayo pulang Mas, ayo pulang. Berarti kalau ada yang mau masuk dia Ya. sadar gitu. Iya. tahu Tahu. rasa Kan kita ngambil tahunya dari ijazah rasa itu, SMP. tahu. Iya, iya. Kita pulang kan mau Karena ngambil saking lamanya ijazah. kan bergaul terasa Wah, ya. sudah begini ini mesti mau begini. Iya. Padahal Oh, di SMP enggak ada maksudnya kenal-kenal yang halus-halus yang kayak gitu ya. Begitu dia udah masuk di SMA, sudah kemasukan yang di SMA itu, baru terakhir itu ngambil ijazah SMP. Di SMP itu kan dia nggak tahu itu bisa nyetrum. Kok bisanya ya Bu?
di sini kok ada yang nyetrot sih. Ya udah wis nggak usah nggak diambil loh si jasanya, anu pulang aja gitu. Terus habis itu kita cariin di sana ya, nggak ada, udah di badannya nggak ada. Diambilnya itu diambil sendiri itu ijazah SMP, nggak ada. Nggak nyetrum dok, nggak wis bu, anu dong, wis nggak wani paling nang aku, ngeten, anu laren ini kok, mantan kok sudah sadar berapa bulan. Korong. Anu, lawan. Lawan. Tapi kan khusus orang seperti orang-orang kena itu, anak-anak seperti kena itu semua di lokasi itu tidak ada penyakit lain kecuali penyakit segitu-gituan itu. Terus menurut dokter Tidak ada. Tidak ada. Itu alternatif juga, termasuk alternatif. Cuma Itu. Mainnya kan main ini obat. bu ada ketegangan sedikit putrinya. Ini nanti kalau nggak diobati ya lama-lama bisa putus bu, karena tegang itu saraf itu kalau tegang terus kan ini nggak kuat 2 minggu nggak ada putus ya kan? Bilang gitu. Terus saya tanyakan ini bisa, maksudnya bisa sembuhnya itu lama kah dok? Aku enggak, ini putrinya kan ibunya kemungkinan ibunya takut juga ya anaknya nanti nggak bisa sembuh. Ya iya dok, aku bilang gitu kan. Ya bu, ini vonisnya dokter 7 bulan 6 bulan sudah sembuh bu. Terus habis itu kan kita minumin terus selama ini. Terus habis itu ya sembuh selama 1 tahun itu. Sembuh, habis itu kita bawa pulang lagi ke sana itu tegang lagi. Padahal masih minum obat itu. Terus nyampe di sana, bilang dokter yang di sana disuruh membalikan ke sini lagi ke Lawang. Terus habis itu kan kasihan juga karena yang awalnya itu obatnya kan banyak, terus itu kan dikurangi tinggal satu macam itu putri. Habis itu kita pikir-pikir, ya kalau diobati terus kasihan putrinya, badannya makin gede. Terus kalau gede-gede kita ndak bisa ngerawat, kita ndak mampu ngerawatnya. Terus gimana? Aku bilang gitu kan. Terus kita carikan maksudnya itu orang yang bisa ngilangin kayak gitu ya. Gemuknya pengaruh dari obat itu. Dari obat. Iya, ngomong. Jadi ya itu sudah ya kayak putus asa sih kita, maksudnya itu sudah habis-habisan, sudah kita bawa ke dokter, ke ini sudah kita pasrah aja udah, yang penting Yulinya dirawat, aku bilang gitu sampai sudah ndak ada apa-apa sama sekali. Berangkat mau ke tempatnya Pak Wahyu aja, bapaknya pagi ke sungai. Masih itu, masa kita mau ngobatin anaknya nggak pegang uang, aku bilang gitu kan. Terus habis itu ya doain ini nanti dapat uang langsung, nggak ada berhenti di rumah, langsung disuruh mandi anaknya mau. Ini yang terakhir ya Pak. Iya yang terakhir, nanti kalau sudah nggak mampu, maksudnya kayak yang kemarin itu ya udah, aku bilang kok gitu wes. Nggak ada jalan lain. Iya ternyata sama Pak Wahyu seperti di sana ya. Ya enggak. Ya semampunya kita kasih Pak Wahyu, yang penting kita ikhlas. Mau tak bawa lagi ke sana, Pak Wahyu udah berangkat ke mana tuh, Kalimantan. Iya. Itu sebenarnya kan mau ke sana saya, Pak, ada yang ngasih tahu saya ke sana, Pak Wahyu ada di Kalimantan ya itu. Terus yang terakhir ada teman saya ke sini mau ke rumah Pak Wahyu, katanya Pak Wahyu udah berangkat sampai Talun kan gitu kan. Nah itu aduh Pak, lebaran pulang. Kan enggak pulang kan, belum pulang ya. Lebaran sudah. Oh udah pulang. Iya. Kemarin aku bilang, Mas masa lebaran nggak ada silaturahmi ke Pak Wahyu, dikira kita lupa, bukan lupa. Memang kita nggak ada libur di tempat kerja. Gimana keadaan sama paham. Iya, maksudnya kalau saya pas ada waktu, ya saya main Pak Wahyu ini kalau ada waktu pasti kesini, biar kemana-mana itu. Mampir. Mau lihat Ya pasien-pasien apa? gitu. Ke tempat putri gitu. Kesian lihat yang sudah saya obatin sudah sembuh, kumat apa enggak, jadi saya kontrol loh. Jadi enggak sekali obat saya tinggal, pas enggak tahu urus udah. Kapan-kapan kalau saya lewat pasti saya mampirin, saya tanya gimana keadaannya. Iya. Itu Pak Margo yang kena lambung apa itu. Itu kan sering ketemu sama saya di sungai itu. Ya gitu udah sembuh, karena kan udah sembuh total kan dia kan. Maunya kan dulu berapa hari ke rumah sakit. Berapa hari lagi ke rumah sakit. Ke rumah sakit tahu kesian. ke Pak Wahyu sembuh sekarang. Sekarang nggak ada. Udah sembuh.
Itu yang di Jakarta lewat Gede. Pendekatan waktu gede ya, tapi saya lupa tepatnya tuh. Karena saking banyak itu saya lupa. Pak Margo ya. Pak Margo. Di waktu gede itu banyak. Yang ada juga pernah dulu satu keluarga sakit kena demit. Alhamdulillah sembuh semua. Terus yang satu juga pingin punya keturunan, alhamdulillah sekarang sudah hamil 7 bulan. Kalau mau didatangin, mau tanya-tanya nggak apa-apa juga. Itu paling yang kepengen punya keturunan itu yang di timur sungai itu paling. Iya tuh kan? Iya. Malah sudah melahirkan. Alhamdulillah. Sudah Iya. melahirkan lagi. Terus kemarin yang Kemango ya, Kemango juga. Jadi macam-macam penyakit, insya Allah selagi masih yang kita sempat cuma satu, alhamdulillah semua penyakit bisa gitu. Kita sabar, Iya. telaten. Sabar, telaten, ikhtiar. Jangan lupa doa sendiri yang paling penting. Dan yakin dengan lantaran Pak Rahayu nanti kita bisa disembuhkan. Ibunya ndak turun. Ini kok nggih nembe anu nyuntulung Pak Yudi. Nembe Oh, nggih. tangan apa ya? Gatal-gatal, mereka gatal tapi bisul-bisul. Bukan Ini yang tidak di bisa rumah, kata. ini yang selatan, ini yang paling selatan, yang dari sini kanan jalan itu Jainal itu kan, itu semua kena gituan. Yang di mana tuh yang Pak Wahyu diajak ke mertuanya itu, tempatnya kan ada seperti kerajaan katanya Pak Wahyu kan gitu kan, Iya, itu udah sembuh sekarang. sembuh semua. Itu dulu sakitnya satu keluarga, hari ini meninggal sebelah rumah pertama, Ya. 3 hari rumah kedua, 6 hari, 9 harinya rumah ketiga, yang terakhir rumah keempat mau diambil. Sempat ku tahu seperti kita datangin, ku pagar, ku cabut, ku pindahkan, alhamdulillah sekarang semua semua. Itu yang dulu terkenal saya di Bendo Sewu ya. Iya. Bendo Sewu tepatnya. Itu memang kerajaan makhluk gaib. Kerajaan memang. Jadi waktu itu memang pas waktunya ngambil tumbal. Gitu. Jadi rumahnya memang saudara jejerin semua. Jadi satu-satu udah ambil semua. Yang saya heran itu gini, kan orang tuanya Jainal kan, itu kan saya mau berangkat subuh, itu kesetrum anak saya juga, parah, Bersamaan juga parah. sama Putri. Iya. Pinginnya dia jagain Putri karena berapa hari udah nggak tidur kita. Maksudnya itu pinginnya nungguin. Tapi ternyata dia kena juga. Kena seberang di sini kesetrum sama Putri ini ya. anak saya ini. Akhirnya dia ke rumah sakit, sampai rumah sakit dinyatakan nggak ada penyakit, dikasih minum air dari saya, alhamdulillah langsung bisa makan, langsung dibawa ke tempat saya, 2 kali pada saat pengobatan tuh langsung alhamdulillah sehat sudah. Iya, terus itu bapaknya sehat. Terus Putrinya disuruh bawa ke sana terus. Tapi kita namanya sudah habis-habisan, tidak ada yang kita Patah hati masih sudah ya. Iya, maksudnya gitu. Ya. Ya nanti, maksudnya bilang bapaknya, nantilah kalau kita sudah ada rezeki, biar sedikit kita masa mau ngobati anaknya nggak bawa ini, Karena kan maksudnya pengalaman gitu. ibu Iya. ini biasanya kalau orang pintar harus nyiapin saat kayak sedikit banyak bawa bunga, Iya. apa gitu kan. Iya, maksudnya gitu. Jadi kita nggak ada apa sama sekali, bilangku. Jadi hambatan kita ya gitu. Sampai Tapi ini beda kalau ya. ke tempat saya Terus kalau bilang Pak bapak Yudi kan, saya terima gitu. Iya, maksudnya Pak Yudi, udah nggak, maksudnya nggak usah ini Bu, nggak usah bingung, ibunya ini bingung ya. Tahu kalau kita bingung, nggak ada sama sekali, aku Tadinya bilang. mikir mungkin Iya. bawa bunga. Iya, maksudnya Karena gitu. Cuma suruh beli telur itu seperempat ya. Ya, seperempat. Iya. telurnya Jadi kuah. karena kalau saya beli sendiri, saya siapin sendiri, nanti takutnya saya yang main sulap ya kan. Nah jadi bapaknya yang bawa beli telur sendiri apa, jadi saya tungguin di situ. Sudah datang telurnya, langsung saya ambil telur dari situ. Jadi biar udah rekayasa. Iya. Dan bapak juga belinya di warung mana, saya nggak ngerti dan ngasih tahu Pak wali di toko mana, silakan ya gitu. Iya. Karena kalau biasanya kan rata-rata pemain sulap Nyampe di rata-rata rumah pakai itu telur satu kampung ya. malam nggak tidur Nah, kita. disiapkan. Siapa yang kampung telur disiapkan, kalau saya enggak, saya ganti pengambilan yang paling serendah-rendahnya. Kalau telur ayam kampung tuh harganya masih 2.500, telur puyuh harganya 500. Saya cari harga yang paling rendah ya 500. Karena pengobatan itu kita cari harga serendah-rendahnya yang biar orang itu mampu. Iya. Kan begitu. Akhirnya bapaknya beli 2.500, biasa kalau telur ayam kampung dapat 1 itu dapat 1/4. Nah, kan lebih banyak.
Alhamdulillah dipakai satu sudah cukup Pak ya. Satu Pertama, Pak, tiga ya. pertama dua. Dua ya. Yang pertama nggak jadi, terus yang kedua jadinya. Iya. Pertama diambil situ, saya pecah, saya kurang mampu, kurang siap. Karena kira saya cuma embel-embelan aja kan, dibalut sekali keras. Akhirnya ya saya ambil lagi yang kedua, Saya alhamdulillah keluar. sempat belum percaya lah. Kan kalau telur sebenarnya itu kan ada yang seperti kulitnya putih gitu kan. Nah, cangkang di dalam cangkang ada putih. Iya. Itu toh. Tak kira itu. Pak Wahyu bilang kalau tidak benar ini boleh dilihat. Saya lihat sendiri. Ternyata kain itu segini panjangnya Pak ya. Segini ya lebarnya seperti ini. Kain itu ada yang Sudah ada kayak bekas tanah. Nah, Kita itu sampai satu malam itu baru melihat itu badannya Yuli ada yang seperti itu. Satu malam saya nggak tidur sampai ya Allah kok bisanya kok sampai segitunya orang jahatin kita padahal kita itu nggak pernah jahat. Bilang ya Allah, bilang kok itu namanya orang yang tidak pernah menjadi orang. iya Kita bilang ini kan pasti ada Balasannya. Takut itu. adanya kita mau cari obat itu kan. iya. Sampai sekarang putrinya kalau bilang ke Lumajang tuh enggak Bu, nanti orangnya lihat aku lagi kok aku di Trauma, ya. Enggak bisa. Enggak usah ke sana di Iya, di sini lebih sini. enak. Sejuk, nyaman. Iya. Sama aku bilang iya nanti kalau udah ini apa yang di sana dijual yang bagiannya Putri nanti dibeliin di sini ya bisa aku bilang Dibangun di sini. iya biar nggak pulang-pulang ke sana. Iya. Karena trauma lah, apalagi orang Iya, tua kan kasihan. nggak ada kita sakit takutnya Kasiannya ya. itu kalau sudah ini di sana itu sampai ke laut. Kan dekat laut. Oh, dekat laut. Iya. Nggih. Itu yang terakhir terus tak bawa ke sini itu dia lepas ke laut. Takutnya nanti Dari ketemu- nggak bisa ketemu kembali kita. Kakek-kakeknya kan semuanya kan di laut. Kita ini kayak apa ya? Putus asa makanya. Sekalian datang yang ngambil barang yang besar cuma orangnya kecil aja ya. Iya. Soalnya kita heran juga ya kemungkinan Pak Wahyu ini dapat lagi dari Allah dikasih kepintaran untuk bisa ngambil yang seperti itu. Aku bilang kalau kita lihat dari kondisi Pak Wahyu itu kayaknya nggak percaya masa Pak Wahyu itu kalau kita mau cari mulai dari kecil ya kemungkinan belum dapat. Niki Tulung Agung ini malah lucu. Nggih. Tulung Agung itu wonten asmane Pak Kandi. Biasane pas Pak Didi, dan ini kan bener dispo. Nggih. Terus pasien-pasien itu malah dikinten sing obat ini ku sing kagungan dalu niku padahal niku nggih pasien ini. Nggih, Sampun. Nggih, Ya Pak ya, matur suwun, Pak. terima kasih banyak Pak ya. Iya, makasih Pak Yudi sampai ke sini. Enggak, ya. Kita ndak ada ini. Ya, mudah-mudahan Pak Sehat Yudi selalu, Pak, dikasih ya. sehat. Iya. Pamit dulu ya, Bu. Iya. Terima Terima kasih. Ya terus Bapak juga hari ini. Yang belakang pos sebelah sana ini depannya ya. Iya. Nah, keluar. Itu fungsinya buat pagar. Jadi kalau pagar rumah atau usaha itu nggak perlu pakai biaya besar maupun pakai tinta emas apa nggak perlu. Kita perlunya tintanya yaitu bikin sendiri. Peralatannya kapur atau njit ya kata orang Jawa ya, kunir sama suruh. 3 juta ya. Ya 3 itu terus didoakan, insya Allah itu lebih bagus daripada ini tinta emas. Karena kata nenek moyang saya itu emasnya orang gaib. Kalau cerita-cerita gitu ya, gitu. Jadi memang mengeraja rumah apapun itu pakainya kalau saya sekapur sirih. Sekapur sirih. Jadi kalau yang lain mungkin pakai metode apa,
saya kurang paham. Kalau saya memang metode saya sekapur sirih itu memang khusus buat ngobatin orang kena sihir atau mager rumah. Itu. Beda lagi kalau orang sakit medis itu berarti pakai minyak. Minyaknya pun bukan minyak wangi apa enggak ya. Minyak itu memang minyak turunan aja. Minyak asli Kalimantan yang turunan buat pengobatan itu. Jadi bukan pakai minyak wangi apa enggak. Mungkin kalau minyak wangi ada harganya ya. Entah berapa, entah 5.000 atau 10.000 itu ada harganya. Kalau minyak kami enggak ada harganya. Bedanya itu. Jadi kalau seperti magar rumah harus pakai bahan, mungkin ada orang juga pakai tinta emas, kan harganya mahal ya tinta emas ya. Nah kalau kita cukup cari sendiri apa adanya, karena kita menolong untuk cari semurah-murahnya. Iya, yang mudah semurah-murahnya, bukan semahal-mahal, cari semurah-murahnya itu. Jadi khusus untuk pagar apapun segalanya cari yang murah. Aku ada perlu sebentar. Iya. Oke, begitu aja. Iya. Terus Kalau hasil begini sampun iki. rasane niku dingin kados napa air es Pak sing untuk mandi-mandian. Dingin sekali. Beda, maksudnya podo-podo banyune. Nggih, sama-sama ambil air dari situ, tapi sudah lain rasanya. Auranya pun beda, nggih. Kados ngeten iki pun kados seger padang ngoten lho. Waune niku rada napa niku segala sesuatunya kayak peka pikiranmu kados bermasalah bunel nggih, mboten pikiran niku mboten ngoten. Rasane kayak Nggih. Mungkin mantan terus. Nggih. Biar jangan sembarang. Kalau masalah apa yang kemarin itu masalah penyakit nggih, masalah punggung niku sing kula becakne niku. Niku memang di waktu habis duduk ngoten berdiri ngoten sakit mesti bungkuk-bungkuk ngoten niku. Lah setelah bungkuk-bungkuk Mas Yudi kula kan mengadu oleh Mas Yudi, Mas kok aku tuh setiap mau habis duduk mau berdiri kok selalu bungkuk-bungkuk itu gimana? Kula kan ngoten. Nah, terus Mas Yudi piyambak terus bejo. Itu mungkin ada sarafnya yang kejepit itu punggung. Nah setelah itu memang betul. Saya sudah suruh tidur di kursi niki. Setelah suruh tidur, habis itu langsung dibeleki pakai silat itu. Wah, kayak model pitik ya, Pak. Nggih. Langsung mulai dari atas loh Pak. Mulai ke sini dibeleki ngoten. Rasane. Nggih. Tapi juga terasa Pak. Nggih. Nah, setelah itu saya mau mandi, sorenya itu kok agak pedih gitu loh Pak. Agak pedih kok paginya saya mandian ini kok cekrik-cekrik kayak bekas ada durinya gitu loh. Kerik cekrik-cekrik ngoten. Pak, kalau tinggal ini. Tapi untuk setelah niku selesai, istilahnya mboten misalnya berdiri nggih pun biasa ngeten iki. Mboten wanune dadak bar lungguh ngene nggih. Nggih ngeten mesti bungkuk ngoten. Tani mboten. Nggih. Nggih. Maksudnya diblek lor kan mboten montokne getih yo. Mboten. Niku. Memang beleknya itu terasa betul. Terasa kalau blek tapi enggak terasa Pak nggih. Wane jan terasa betul niku kados kayak niku wah darah iki kok jenengan bayane silate gol. Nggih. Mantep. Nggih. Wis silate silat gol niku. Nggih. Kula niku. Mas Yudi iki kula niku kapakne kula wonten waune niku. Tapi kula niku mboten percaya. Memang kenyataan seperti itu. Kok dipandang wedhus besar. Nah, niku Lepas hasil kan. Akhirnya alhamdulillah 1 minggu sehat langsung. Gitu. Itu hari Rabu sekitar jam 2 jam 3 lah. dicatat si seger karo bojone Tadi aneh ya? kuwi sapa kuwi? Mas Yudi, sebelumnya nanti Seger karo Joni. Joni. Kontak-kontakan ya kita telepon nanti. Seger karo Joni sekarang udah balik asal Oh, itu. ngarit. Yang mana ya seger sama Joni ya? Karena tempat sampan pagi-pagi itu kecelakaan malam yang dibawa ke sana loh. Lupa saya Itu tempatnya. lapangan. Ya itu maka keser di motor tuh. Kata yang nabrak makhluk gaib tapi kurang paham ya karena saya nggak lihat ya waktu kecelakaan itu. Jadi dia gua iring-iringan kecelakaan. Yang satu udah pinggangnya ya.
tangan sama Pinggang. kaki mau pinggang. Pinggang kaki tangan apa lupa sama kepalanya besar. Iya betul, kepalanya kepentok anu itu napa plondro niku lho Pak. Niku sama Biasanya. cerot niku. Kalau begini aja biasanya insya Allah 1 minggu sembuh. Alhamdulillah 3 hari sudah sehat dia. Maka dibawa pakai mobil tuh nggak bisa bangun, teriak kesian. Garota.